Haleluya, kita kembali di acara Dia Jawabanku. Saudara terkasih, kita langsung aja nih ngobrol dengan Pak Sulaiman yang sudah hadir. Shalom, Pak Sulaiman. Shalom, bro. Apa kabar? Shalom, Bro Sugi. Ya, kita dengar nih Bapak ada kesaksian yang luar biasa. Boleh ceritakan kepada kita Pak dan pemirsa di rumah dengan kesaksian Bapak ini? Wah, kita alami hal-hal yang luar biasa, yang tekanan di dalam usaha ini kita merakukulan yang sangat keras sekali di dalam pandemik ini. Apa yang kita rencanakan, bro? Ya. Kacau semuanya. Ya. Karena kantor semua kan ditutup dulu PSBB ini, Benar jadi semua sekali. aktivitas dihentikan ya. Benar sekali, itu sampai semua tagihan nggak bisa ditagih, ya. Jadi operasional kewajiban kita harus segera kita penuhi juga. Kebetulan sudah mendekati harus kita turunkan THR buat karyawan. Ya, Lebaran. Ya itu yang membuat kita serba salah, mau maju salah, mau mundur juga salah. Ya. Sebagai pemimpin tentunya kita ingin memberikan yang terbaik juga buat karyawan ya Pak ya. Benar. Tapi keadaan seperti ini bagaimana? Ini yang di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong aja, bro. Karena nggak cuma kantor Paseng tutup, tapi juga customer juga tutup juga semua pasti tentunya ya. Benar sekali. Itu yang kita alami, tekanan yang luar biasa. Tapi ya puji syukur lah, bro. Iya. Kamu, saya merasakan tuh saya tidak sendiri. Beberapa kali saya datang ke LC, saya merasa saya dikuatin di LC, bro. Ya. Didoakan Puji di Tuhan. LC. Ya. Jadi saya merasa saya tidak sendiri. Ya. Ya. Itu yang saya alamin hari-hari ini. Ya. Karena di LC kita juga saling menguatkan dan mendoakan juga. Benar. Saling mendengar, saling percaya lah. Gitu. Benar. Ya, di situ juga istri saya juga saya sering katakan sama istri saya, tolong doain saya. Jadi ada seorang penolong buat saya, seorang pendoa buat saya, buat keluarga. Ya. Tapi yang saya alamin hari-hari ini dengan perkataan-perkataan firman, itu yang memberikan satu kekuatan buat saya. Beberapa kali istri katakan kepada saya, Sulaiman, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Saya bilang sama istri, ngomong sih gampang. Iya, benar juga. Tapi itu satu firman seorang Satu istri firman. yang berdoa. Dia istrinya berdoa Ya. memakai firman kan. Tapi keadaannya memang lagi kenyataan berbeda dengan firman, Pak. Tapi saya aminkan aja. Ya, luar biasa. Aminkan. Saya aminkan aja. Beberapa kali juga dia katakan, keluar masukmu engkau akan diberkati Tuhan. Saya juga aminkan. Ya, saya harus apa yang istri saya katakan, saya cuma aminkan aja. Memang ngomong lebih gampang. Amin. Bro. Ya, Tapi betul. kita aminkan aja. Ya. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Tidak sesuai. Pada satu waktu juga dia katakan, walaupun padang gurun, di tengah-tengah padang gurun ada kebun anggur, engkau ada di tengah-tengah kebun anggur. Haleluya, Ini yang luar kita biasa. alami, bro. Ini yang disebut ya Pak Sulaiman, ini yang disebut sangkal diri. Karena lewat dari doanya itu sungguh luar biasa. Ya. Kebun anggur di tengah gurun pasir ya Pak ya. Iya, kering rotan. Iya. Saya ada kebun anggur. Saya di tengah-tengah kebun anggur. Wah, asik bro. Saya aminkan aja. Luar biasa. Perkataan yang baik ya saya aminkan aja. Padahal saat itu perasaan di tengah gurun pasir beneran ya. Rasanya di tengah-tengah padang gurun, bukan Kemana pun bingung, bukan ya? di kebun anggur. Tapi karena itulah. perkataan Iya. istri, aminkan aja. Aminkan saja. Aminkan saja. Firman Tuhan itu menjadi berkat ya Pak Dan ya. jadi tahu nggak bro, apa yang kita alamin hari-hari ini? Apa yang nggak terduga, apa yang tidak terpikirkan, itu yang kita melihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Apa tuh? Apa tuh? Wah, Keren. Iya. Ini yang kita alamin. Kita tahu kondisi-kondisi yang sekarang ini yang sangat berat. Yes. Tiba-tiba kita ya, kedatangan seorang buyer itu dari kedua kota yang saya nggak kenal sama sekali. Langganan bro. Bukan. Bukan. Langganan tutup semua lagi begini, langganan tutup. Iya. Ini ada customer yang orang baru yang tidak dikenal menghubungi kan. Benar, itu yang kita nggak terpikirkan. Ya, luar Jadi biasa. mendekati
Sebelum Lebaran sebelum lah. Lebaran itu Iya. ya, tiba-tiba ada telepon kering. Mereka membutuhkan produk kita Iya. yang harus kita kirim segera keluar kota dan pembayarannya tunai. Wah, luar Saya biasa. bersyukur sekali bro, benar bro, tepat pada waktunya. Karena besokannya saya sudah harus melakukan kewajiban saya kepada karyawan saya, Luar biasa. operasional Iya. usaha. Iya. Itulah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Iya. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Wow. tidak terlambat. Tapi saya percaya karena ada kuasa doa, Ya. ada Doa perkataan seorang istri, ya, memperkatakan firman kepada Firman suaminya. Dukungan dari teman-teman dukungan dari teman-teman di dalam satu komunitas. dan satu komunitas. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang apa yang tidak kita terpikirkan, itulah yang Tuhan sediakan buat saya. Saya Amin. juga percaya dengan Pak Sugi, Iya. pasti kita akan mengalami hal-hal itu ya. Amin, amin. Ah. Nggak cuma kita, tapi pemirsa pun Pemirsa juga akan Wah, bisa. luar biasa. Kenapa? Pertolongan Tuhan itu selalu ada, ya kan? Seperti saudara Sulaiman ini, istrinya dan Pak Sulaiman berdoa bersama, melakukan firman Tuhan yang didoakan, firman Tuhan yang didoakan dan menjadi kenyataan. Ada customer yang tidak pernah dikenal bisa telepon, padahal customer yang rutin aja sudah tutup. Karena itu kalau nggak salah hampir mau seminggu, 2 minggu sebelum Lebaran Pak ya. Itu tentunya semua project tutup, tapi ini Tutup semua. Tuhan kirimkan, tidak ada yang Benar, kita sampai mustahil. udah nggak bisa doa. Wah. Kita akhirnya kita cuma bersama istri, kita cuma bisa naikkan pujian penyembahan. Kita naikkan pujian penyembahan itu sebagai doa. Kondisi sesulit apapun, tetap kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Lagunya luar biasa. Ada Sulaiman- lagunya. lagunya luar biasa. Ini yang saya bilang lagunya luar biasa. Oh, ada Bisa berkat. Coba deh, apa Nah, nih? iya, saya sama istri waktu itu di mobil, kita berdoa bersama-sama menyembah Tuhan. Iya. Karena tiap hari doa ya doa itu aja kan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Tapi hari itu saya bersama dengan istri kita menaikkan pujian penyembahan. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku Yes. di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, luar biasa. Itulah Pak. Pak Sulaiman. Sangkal dirinya tuh kita benar-benar hari-hari ini harus sangkal diri ya. Kenapa? Benar, bro. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yes. Pak Sulaiman, terima kasih sudah hadir dan mau membagikan kesaksian ini di acara Dia Jawabanku. Saya percaya kan ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang akan terjadi terus dalam hidup Pak Sulaiman Iya, dan keluarga. Amin. Kita terus berdoa. Haleluya. Haleluya. Pemirsa di rumah, kita akan membaca dan mendoakan setiap pergumulan saudara yang telah masuk dalam kolom live chat saat ini. Sambil menunggu chat pergumulan doa yang masuk, kita akan kembali menyaksikan kilas lagu pujian berikut ini. Berikut ini. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, kasih setianya kekal selamanya. Ya, saudara pemirsa, kita baru saja melihat kesaksian Pak Sulaiman. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan tolong. Dan juga makanya untuk saudara yang ada di rumah, Tuhan juga pasti sanggup untuk menolong kita semua. Amin. Dan kita sudah terima permohonan doa yang sudah masuk di live chat saat ini. Dan Pastor Wijaya akan memimpin kita untuk berdoa. Ya, Puji Tuhan. pertama Ibu Yeing di Jakarta mengalami saraf kejepit, Pastor. Ya puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa buat Ibu Yein yang ada di Telugong. Kita bersama-sama beriman ya Ibu Yein. Yuk kita angkat seluruh keberadaanmu di hadapan Tuhan. Saya percaya waktu kamu mulai menulis tulisan itu mengirimkan kepada gereja Tuhan. Di situ imanmu mulai bekerja. Amin. Yuk itu adalah langkah pertama. Kita mau berdoa buat Ibu Yeing. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan setiap sel-sel tubuh di dalam kehidupannya akan bekerja pada saat ini menuju kepada kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, dan kita juga ada masuk dari Bapak Alek Witarsa dari Jakarta.
ingin didoakan untuk pemulihan keluarga suami istri agar dipersatukan kembali, Pastor. Oke, yuk kita mau berdoa buat Pak Alex. Pak Alex, saya punya nasihat untuk Pak Alex, bahwa waktu kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, segala sesuatu pasti akan menjadi baik, bahkan teramat baik. Amin. Nah, hari-hari yuk kita berdoa supaya bukan Tuhan mengubahkan mungkin istri, anak-anak, tapi Tuhan mengubahkan kita menjadi teladan. Amin. Dan Tuhan sanggup mengubahkan seluruh keluargamu. Segala sesuatu mulai dari kita. Amin. Yang menyadari bahwa kita butuh pemulihan. Yuk kita berdoa buat Pak Alex. Bapa di sorga, kami berdoa buat Pak Alex. Kami percaya pemulihan adalah inisiatif dari Allah. Amin. Bagi kami semua. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Alex dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh daripada apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan buat mujizat dalam keluarga ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian ada ibu dengan utara Ya. juga berdoa untuk suami. Ya. Suaminya yang susah untuk merelakan kepergian papanya. Oke, merelakan kepergian papanya ya. Yuk, oke, kita mau berdoa buat Ibu Lina. Bu Lina, firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Yes. Hari-hari ini yuk ajak suami untuk mulai berdoa. Saya percaya mungkin kadang-kadang dalam persoalan kita lupa melakukan hal ini. Untuk mulai menarik tangan suamimu, ajak dia berdoa bersama-sama. Saya percaya doamu akan mempunyai dampak yang besar. Yuk kita mau berdoa buat Ibu Lina. Ya. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah keluarga ini. Engkau hadir dan memberkati, memberikan pertukaran. Kami percaya bahwa kerelaan apa yang sudah Engkau putuskan, tidak seorang pun manusia yang mampu untuk menghentikan. Tetapi yang kami percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami satu pribadi Roh Kudus, penghibur, kekuatan bagi hidup kami. Karena itu lawat keluarga ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Dan kita juga ada masuk juga dari Cilalan, Jakarta, supaya suaminya menerima Tuhan Yesus dan membawa anak-anaknya kembali lagi ke gereja bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya percaya itu kerinduan Tuhan. Pasti. Itu kerinduan Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Nah, Yes. yang penting adalah mulai dulu dari Ibu Lanlan. Saya percaya bahwa waktu kita ada di tengah-tengah keluarga, kita ini terang. Kita ini terang yang selalu kelihatan dan istri, suami, anak-anak akan melihat terang itu. Amin. Dan mereka akan mengikuti engkau. Kenapa? Karena engkau yang membuka jalan terang itu bagi keluargamu. Amin. Hari ini kita berdoa yuk buat Ibu Lanlan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya ini adalah sebuah kerinduanmu. Engkau pasti menjawab doa ini. Amin. Engkau berfirman, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Hari kami berdoa, kami bernubuat, keluarga ini bukan hanya diselamatkan, tetapi Tuhan pakai akhir zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan nyata atas keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan Jessica dan Jennifer di Jakarta, Pastor, supaya mamanya dipulihkan. Oke. Ya, kita mau berdoa buat Ibu Jessica. Ibu Jessica, saya percaya waktu engkau mulai berdoa buat mama, yang paling penting adalah begini. Yuk, mulai banyak ajak mama berdoa, mulai banyak mengucapkan kata-kata berkat buat mama, kata-kata kasih sayang buat mama. Tuhan pasti pulihkan dia. Amin. Hari ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Jessica, di mana mamanya supaya dipulihkan oleh Tuhan dari sakit penyakit apapun. Dan kami berdoa Tuhan pulihkan keluarga ini seperti Engkau memulihkan batang air. Dan Engkau membuat segala sesuatu menjadi bukan hanya indah, tetapi teramat indah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Dan yang terakhir nih Pak, ini ada Ibu Gini dari Tanah Toraja. Wow, halo Toraja. Puji Shalom, Tuhan. Tanah Shalom, Toraja. shalom Toraja. Ya. Damai sejahtera untuk Toraja. Amin. Baik. Nah, ingin didoakan kesembuhan untuk sakit kanker payudara sebelah kiri yang sudah stadium 4 sudah mulai membusuk Pak. Wow. Nah, Ibu Gini. Ibu Gini. Pada saat ini yang paling penting adalah bahwa kita harus mengharapkan mujizat Tuhan. Amin. Harapkan mujizat Tuhan setiap hari. Berjalan, berdoa seperti engkau sudah menerimanya. Perkataan-perkataan iman, perkataan firman Tuhan sanggup mematahkan kanker seperti apapun. Amin. Yuk kita mau berdoa buat mujizat Tuhan. Pak. Saya berdoa begini, supaya ibu waktu mengalami mujizat ini,
bisa bersama-sama menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Ini sebuah kesempatan. Ini sebuah kesempatan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yeing dari Toraja dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu tetap sama. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini kami berdoa untuk kanker payudara sebelah kiri yang sudah stadium 4 Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dengan mujizat yang luar biasa bagi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Toraja diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ya, saudara terima kasih. Kami akan kembali membaca dan mendoakan setiap pergumulan saudara pada segmen berikutnya. Kami juga menyediakan nomor hotline bagi saudara-saudara yang ingin didoakan dan akan terhubung langsung ke tim pendoa GB Pantai Mutiara di nomor 0812 99 88 83 52. Ya. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap dalam acara Dia Jawabanku. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya. Kita kembali di program acara Dia Jawabanku. Pastor, kita sudah melihat nih kesaksian dari Pak Sulaiman ini. Ya. Sungguh luar biasa pertolongan Luar biasa. Tuhan, ya, Pak. Tepat pada waktunya Tuhan ya. Amin. Tuhan tidak membuat kita sampai tergeletak, Pak. Betul, luar biasa. Nah, saudara, ada sebuah firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Itu adalah firman Tuhan. Luar biasa. Kenapa saudara Allah memperlakukan kita seperti itu? Karena kita itu anak-anaknya. Seorang bapak tidak mungkin akan terdiam kalau anak-anaknya ada masalah. Sering saya katakan begini. Kalau urusan bapakku adalah urusan aku. Tapi kalau urusan aku, itu juga urusan Bapa. Haleluya. Artinya bahwa saudara dan saya terikat di dalam sebuah hubungan yang tidak terpisahkan. Kalau kita menjadi takut di masa-masa ini, maka kita akan kecil sekali kekuatan kita. Kalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ya makanya Tuhan terus berkata kepada kita, takut boleh nggak? Bisa orang takut, tetapi jangan sampai ketakutan. Karena orang yang goyah itu pasti jatuh. Tapi waktu kita mungkin ngalamin gelombang, kita mungkin pertama-tama akan goyang. Tapi jangan kelamaan. Ayo bangkit kembali. Ya seperti yang dialami sama Pak Sulaiman tadi ya. Artinya dia ngalamin nggak takut itu? Ngalamin, ya, sangat lemah ya kondisi. Tapi yang luar biasa, saya lihat dari dia berusaha. Kuncinya di situ. Begitu ada masalah, jangan seperti ikut sungai itu terbawa arus. Tetapi kalau ada masalah harus ingat, saya punya Bapa. Apapun boleh terjadi. Ini dikatakan ini ngeri loh. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Artinya dia bersama dengan kita. Dan yang berikutnya, dan apabila melalui sungai, itu bicara tentang arus yang membawa kita jauh. Bisa nggak tahu berhenti di mana. Tetapi percayalah, Bapakmu akan selalu mengangkat engkau keluar dari sungai itu. Apabila engkau berjalan melalui api, itu bicara tentang pemurnian. Engkau tidak akan hangus. Itu janji Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana terus membangun consciousness kita, kesadaran kita akan firman Allah, akan janji Tuhan yang sudah adalah kepastian dalam kehidupan setiap kita. Dan saya melihat tadi itu adalah sebuah reaksi yang alamiah. Mencari jawaban. Terus yang paling penting adalah mencari Dia.
Yes. Ya, tapi kadang-kadang memang Allah tidak langsung menjawab kita. Iya. Lewat proses itu kita baru tahu manisnya kehidupan bersama dengan Dia. Haleluya. Ngalamin dulu. Karena dia dari bulan 3 PSBB, kantornya sudah tutup, tidak buka sampai bulan Mei ya. Bulan Mei berarti kan sebelum Lebaran baru Tuhan memberikan pertolongan. Berarti kan selama 3 bulan itu dia nunggu. Tepat pada waktu Tuhan. Tepat. Berarti kita harus mencari jawaban bukan kepada siapa-siapa, kepada dari Tuhan. Iya. Ya, tentu lewat komunitas itu penting. Oh. Saya lihat komunitas yang tentu positif ya. Yes. Nah, hari-hari saudara, saya mendorong saudara di masa-masa yang seperti ini, jangan dekat kepada orang-orang yang negatif. Yes. Tetapi cari orang-orang yang positif, yang cinta Tuhan. Amin. Saya percaya jawaban ada di sana. Seringkali kita sering mengecilkan jawaban dari Tuhan. No, Amin. Dia yang sanggup. Seringkali kita yang nggak sanggup. Kalau kita nggak sanggup, saya selalu ngomong, ada hal yang kita bisa lakukan. Tapi kita ingat, kekuatan kita terbatas. Yes. Seringkali hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Dan disitulah kekuatan kita ngalamin. Yes. Dan ini saya lihat sebuah kesempatan yang indah. Kenapa? Untuk menyatakan bahwa Dia sanggup. Amin. Ini waktunya, saudara. Iya. Kalau saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, semua fine-fine, Iya. itu beda sekali. Kenapa? Karena memang tersedia. Tetapi justru di masa-masa yang sukar ini, Iya. Allah ingin menunjukkan mujizatnya buat saudara dan saya. Amin. Dia Yes. ingin melakukan itu. Yes. Dan itu pasti untuk saudara Amin. dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Kebetulan Pastor Ahwi ini juga sebagai koordinator LC sendiri. Pak. Nah, dia koordinator, Ya, betul. menurut Pastor, seberapa besar peranan komunitas gereja bagi orang yang percaya? Ya, kebetulan di dalam komunitas kita sebut LC, yang singkatannya Like Community. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai komunitas Komunitas terang. terang. Wow, Wah, namanya luar biasa. terang, berarti memberikan orang satu kenyamanan, terus memberikan orang penglihatan yang jelas, ya kan. Nah, saya ingat di dalam firman Tuhan di Markus 10 ayat 10 Iya. dikatakan seperti ini, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Artinya apa? Waktu saat Yesus berbicara dengan banyak orang, Iya. di saat mereka sampai tiba di satu tempat, mereka bisa bertanya. Nah, kenapa saya hubungkan dengan LC? Artinya LC itu adalah tempat di mana kita dimuridkan. Nah, Mengisi ya. betul. Jadi saling Saling mengisi. Jadi dimuridkan. ada sesuatu yang kita kurang mengerti, kita bisa bertanya. Ya, kalau di gereja kan hanya satu arah saja. Iya, Tapi betul. kalau di LC ini bisa kesaksian. Ya. Betul. Bukan hanya kesaksian loh, Pastor. Mendoakan dan menguatkan. Iya, banyak hal-hal, Betul. banyak hal-hal yang bisa terjadi di LC ini karena ada poin-poin 4 poin yang saya bilang yang penting buat saudara-saudara ingat. Seperti yang kita ketahui di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang dikatakan pergi, Tuhan katakannya, saudara-saudara bisa baca di rumah, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Mengapa murid? Karena Tuhan bisa berbicara, menjelaskan segala sesuatu dengan langsung, dengan baik ya saudara-saudara. Nah, kenapa saya katakan pemuritan penting adalah gini, di LC ini adalah pemuritan. Satu adalah kalau pemuritan kita diajarkan dan dibentuk untuk memuridkan kembali. Artinya apa? Artinya setiap anggota LC siap untuk menjadi gembala atau dapat melayani sesuai dengan talenta yang dimiliki. Amin. Nomor 2, LC di tempat kita belajar saling memperhatikan. Nah, seperti tadi ya, mendoakan. Kondisi Pak Sulaiman yang Iya. sedang ada masalah. Betul. Memberi kekuatan. Mendukung dalam doa dan mendukung dalam nasihat-nasihat ya, Baji. Ada satu kontak kekeluargaan lah, saling memperhatikan. Saling menguatkan kita dan Betul, mendoakan. betul. Karena hidup kita banyak persoalan. Kita perlu dukungan teman-teman yang tulus dan bersahabat Tulus. untuk mendukung kita. Betul, yang tulus. Yang positif, yang Betul, tulus. betul, Pastor. Dan yang dia LC tempat mengetahui karunia yang kita miliki. Benar nggak? Saya ada kesaksian dulu waktu saya pertama kenal Tuhan. Saya melihat khotbah yang luar biasa dari hamba Tuhan. Terus saya lihat, saya kagum loh, kena, wih hebat ya dia bisa. Terus ada WLC pemain musik luar biasa. Pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tapi hari ini menjadi kenyataan. Iya. Jadi Pastor Ahwi. Akhirnya di sini titiknya sekarang. Iya, jadi di saat Luar biasa. hari itu ada mengajak saya ikut LC pada saat Pak Wijaya ada juga salah satu yang mendukungnya. Saya diajarkan dari saya duduk Dari sekarang. nggak bisa menjadi bisa. Iya, artinya saya punya talenta ini juga.
Jadi dari penonton sekarang jadi pelaku. Awalnya lewat di dalam LC itu dulunya. Iya betul. Nah, bagaimana kita bisa punya karunia yang bisa kita keluarkan, sedangkan kalau di dalam hidup kita banyak persoalan kan? Tentunya kita di LC ini banyak persoalan-persoalan diselesaikan dengan baik, dibicarakan, nah, kita diajarkan sehingga setelah kita tenang, kita bisa mengendalikan diri kita, potensi-potensi itu keluar. Itu yang hal-hal yang diinikan LC. Jadi sekali lagi saya mau tekankan kepada saudara begini. Dasar dari kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah pemuritan. Yes. Selama kita belum menjadi murid dan memuridkan, kita belum menyentuh akar sesungguhnya kekristenan. Yes. Jadi kekristenan yang asli adalah dia harus dimuridkan dan memuridkan. Amin. Itu yang kekristenan yang asli. Yes. Saudara, kita harus ngomong ini kenapa? Karena itu yang Kristus ajarkan. Yes. Kita sebagai pengikut Kristus, itu yang harus kita lakukan. Memuridkan. Dan melatih setiap hari seperti Pesarawi Iya. yang dulu lihat wah bisa khotbah, tapi sekarang sudah melakukan. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga menyaksikan bahwa mujizat yang terjadi tidak terlepas dari peranan seorang istri, Pastor, yang berdoa juga ya. Boleh jelaskan kepada kita dan pemirsa di rumah, Pastor, ini peranan istri sebagai penolong ini apa nih Pak? Dan pendoa dan penolong yang bisa menjadi kenyataan dalam firman Tuhan ini Pak? Yang sering miss itu adalah seolah-olah kita sebagai suami kita bisa jalan sendiri. Seolah-olah kita sebagai istri kita bisa jalan sendiri, nggak bisa saudara. Saudara, saya kasih tahu, saudara nggak punya pilihan. Kalau saudara berjalan sendiri, saudara lemah. Makanya Tuhan melihat Adam lalu dia menciptakan Hawa. Untuk apa? Untuk menolong. Sebagai penolong bagi suaminya. Dan saya melihat peran istri saya sangat penting. Saya sebagai seorang pendeta. Tetapi banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan bicara juga dengan istri kita. Haleluya. Artinya bahwa saudara di dalam kehidupan suami istri, saya perumpamaan sebagai sebuah tim. Tim impiannya Tuhan. Ya, yuk sering ngomong sama istri saudara, sering ngomong sama suami saudara. Kamu adalah tim impiannya Tuhan buat saya. Saudara, kata-kata indah ini harus saudara perkatakan. Sering kita seolah-olah ini sesuatu yang kaku. No, ayo saudara, ayo belajar dan sadari bahwa peran suami dan istri sangat penting. Amin. Saudara bisa lihat bagaimana seorang laki-laki yang tanpa istri, dia tidak jauh lebih hebat kalau dia bersama istri. Yes. Saudara, itu kenyataan. Saudara juga nggak punya pilihan. Saya juga nggak bisa pilihan. Saya nggak punya pilihan. Kita semua nggak punya pilihan. Kenapa? Karena itu yang sudah Tuhan tetapkan. Iya, betul. Istri sebagai seorang penolong. Tapi ingat, selalu penolong lebih kuat dari yang ditolong. Walaupun suami adalah seorang kepala, istri harus tunduk kepada kepala itu. Amin. Nah, inilah sinergi yang harus selalu ada. Dan doa seorang istri juga luar biasa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ini juga ada Pak ya, di Kejadian 2 ayat 18 ya Pak ya, mengatakan bahwa istri adalah penolong bagi suaminya. Jadi kalau misalnya istri-istri mulai meninggi ya, suami harus ngomong, ini lo kepala lo. Nah, tapi kalau suami-suami meninggi, istri juga bisa bilang begini, walaupun penolong tetapi juga kekuatan itu ada pada penolong itu. Haleluya. Harus padan ya. Harus padan. Jadi bukan berarti istri lebih rendah dari suami, no. Tetapi tentu ada yang memimpin, ada yang menolong. Yes. Menjadi sebuah tim yang luar biasa. Iya. Nah, istri-istri banyak perkataan yang baik buat suamimu. Yes. Kenapa? Karena firman itu dekat kepada mulutmu. Haleluya. Firman itu ada dalam ucapanmu. Yes. Firman itu jadi karena ucapan kita buat suami kita. Amin. Itu yang terjadi. Tadi kita melihat sesi doa, mendoakan beberapa memang berdoa untuk keluarga. Nah, kita berharap dengan doa ini juga memberikan kekuatan dan mereka kembali bersatu atau mereka saling berbagi pengertian. Kita perlu sadari kekuatan di dalam keunitian. Oh iya, betul. Kalau kita mau berjalan sendiri nggak bisa, saudara. Tetap Tuhan sudah menetapkan istrimu, suamimu harus berjalan bersama-sama. Jadi pada dasarnya nggak ada yang lebih kuat. Yes. Tapi kalau kita menjadi satu tim, kita menjadi tim yang kuat. Puji Tuhan. Berarti pesan spesifik kepada suami istri. Ya, jadi suami istri jalankan fungsi saudara dengan baik hari lepas hari.
Saya ditanya, Pak, rahasianya apa sih? Bagaimana supaya selalu akur? Simple, saudara. Waktu saudara ngomong, pastikan hati saudara ada pada dia. Amin. Amin. Haleluya. Sebaliknya juga sedemikian. Ya. Jadi artinya apa yang kita bicarakan, saudara kadang-kadang ada hal-hal yang nggak perlu, yang saudara ngomong atau bisa menyakitkan. Please, nggak usah lakukan itu, saudara. Berarti Lebih baik pemirsa, banyak ngomong hal-hal yang positif. Betul. berarti pemirsa yang di rumah, suami istri yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Nah, Pastor Wijaya bisa memberikan tips gitu untuk yang sedang mengalami pergumulan. Kenapa? Di dalam pergumulan itu pasti tidak ada berkat ya Pak ya? Iya, tadi ya sudah disampaikan ya Pastor ya, betul. Intinya adalah kalau bersama-sama pasti kuat. Haleluya. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri pasti nggak kuat. Iya. Ya, saudara nggak usah coba. Kami sudah ngalami. Amin. Haleluya. Ayo Haleluya. bangkit. Apa yang kita bicarakan di sini adalah apa yang kami alami. Oh iya, betul. Dan apa yang Tuhan ajar kepada Iya, kita. Betul, Pastor. Seperti itu. Haleluya. Baik, saudara terkasih, saat ini kita langsung membacakan doa permohonan kembali yang sudah masuk di dalam live chat saat ini. Pastor Wijaya akan memimpin kita untuk berdoa. Ya, kita kembali lagi kepada Bapak Renaldo di Jakarta supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, Pastor. Ingin didoakan Ya Pak Renardo, satu rahasia Tuhan. Selama rohanimu sehat, berkat itu pasti dalam hidupmu. Itu yang kita perlu kejar. Jadi kita perlu seimbang secara rohani, jasmani. Kadang-kadang fokus yang salah membuat kita akhirnya terjerumus. Yuk hari ini bangkitkan rohanimu. Amin. Urusan berkat itu pasti di dalam kita. Yuk kita mau berdoa buat Pak Renardo. Bapak di sorga, kami percaya Engkau yang punya berkat bagi hidup kami. Karena itu jikalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun yang mampu menutupnya. Kalau Tuhan yang membuka berkat bagi Pak Renardo, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Dan kita juga ada masuk permohonan dari Ibu Heni Jakarta supaya suaminya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya Bu Heni, nggak ada seorang pun yang nggak bisa diubahkan Tuhan. Itu rahasianya. Kau harus pegang firman, kekuatan iman ini dalam kehidupanmu. Waktu Ibu Heni mulai berdoa buat suami, tidak seorang pun yang terlalu keras untuk Tuhan ubahkan menjadi lembut. Dia bisa lebih rohani dari Ibu Heni. Yuk kita berdoa buat Ibu Heni. Bapak di sorga, kami berdoa buat Ibu Heni. Kami percaya bahwa Engkau menjawab doa kerinduan seseorang supaya suaminya mengenal Tuhan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Injil damai sejahtera sukacita masuk di dalam kehidupan suami daripada Ibu Heni. Kuasa Rohmu menjamah suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kemudian ada Mafian di Jakarta. Dia ingin didoakan kesembuhan dari kakinya yang luka akibat diabetes, Pastor. Oke, Mak Fian ya. Yuk kita mau berdoa buat Mak Fian. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan kami, Engkau Allah yang memulihkan kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Oleh karena bilur-bilur Yesus, seluruh sakit penyakitnya sudah Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, dan kita juga ada masuk kembali Novia Rita Chandra di Jalan Alpukat minta mujizat kesembuhan dari penyakit kansernya. Oke, baik. Yuk kita mau berdoa buat Ibu Novia. Ibu Novia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebagaimana Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pada saat ini Tuhan, waktu dia menulis permohonan doa ini, maka Tuhan menjamah dia pada saat ini. Kuasa kemuliaan Tuhan sedang mengalir. Jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Kemudian ada Ibu Heni Halim di Jakarta. Dia ingin menjual rumahnya dan usahanya supaya dapat berjalan dengan lancar, Pastor. Oke, Bu Heni pada saat-saat ini, yuk banyak bersyukur sama Tuhan. Ya, kuncinya bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan apa yang masih ada. Amin. Amin. Jangan bersungut-sungut untuk apa yang belum ada. Tapi waktu nggak bersyukur kepada apa yang ada. Dan bilang Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan yang akan menambahkan segala sesuatu yang masih kurang. Tuhan membuat semua menjadi sempurna. Amin. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyempurnakan berkat dalam kehidupan Bu Heni Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan ini yang terakhir nih, Pastor. Dari Ibu Fitri Bu Fitri. di Jakarta.
dia mau minta didoakan supaya suaminya kembali kepada Yesus. Oke, baik. Yuk, sekali lagi Bu Fitri, saya katakan bahwa tidak seorang pun yang tidak bisa diubahkan Tuhan. Amin. Jangan pakai kekuatanmu sendiri untuk mengerti itu. Yes. Tetapi waktu engkau berharap berpegang sama Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan, aku percaya suamiku engkau yang menjamah. Saya percaya malaikat Tuhan sedang menjamah dia pada saat ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar suami Ibu Fitri, Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengalami Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami ingatkan kembali bahwa setiap pergumulan doa yang sudah masuk dan yang belum didoakan, kami akan menyerahkan setiap pergumulan doa saudara kepada tim pelayanan pendoa kami. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kota, dan pergumulan yang akan didoakan. Saudara juga dapat menghubungi hotline berikut ini. Haleluya. Haleluya. Saudara terkasih, hidup adalah pertandingan. Di dalam pertandingan pasti ada tekanan. Tekanan bukanlah hambatan. Amin. Percayalah bahwa kita tidak hidup sendirian. Amin. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan. Dialah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Andalkanlah Dia dalam segala hal. Karena apa, saudara? Karena Dia Dia adalah jawabanku. Yes. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami tayangkan hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikannya. Kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk mengklik like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Pantai Mutiara. Hal ini merupakan bentuk partisipasi dan dukungan saudara untuk memberitakan kasih Tuhan. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim mengucapkan sampai jumpa di momen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, sha-ra-ra-ra-ra.